Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini, terima kasih telah bergabung. Perkenalkan, saya Nurul Radifa, selaku moderator yang akan membantu jalannya pelatihan kita hari ini. Sebelum kita memulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sebelum kita memasuki pelatihan pada hari ini, mungkin teman-teman bisa on cam selama pelatihan, dan jika ingin bertanya, mungkin nanti di sesi tanya jawab. Selanjutnya, sebelum kita masuk Sebelum kita memasuki sesi pelatihan kali ini, saya akan memperkenalkan pemateri kita oleh Andi Nurul Aisyah Cabamba yang akan membawakan materi tentang menghadapi tantangan dan peningkatan produktivitas kerja. Next slide, tolong. Tolong admin, next slide. Adapun CV dari Kak Andi Nurul Aisyah Sabamba, yaitu intern at Rumah BUMN Makassar 2024 sampai 2025. Yang kedua, Staff Admin Ministry of Education and Training 2024 sampai 2025. Yang ketiga, Event Division Coordinator 2024. Yang keempat, Event Division Mentor 2024. Dan juga moderator dan PIC at National Debate Competition 2023. Tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa persilahkan oleh Kak Andi Nurul Aisyah Cabamba untuk membawakan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Diva sudah memperkenalkan saya. Mungkin saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, rekan-rekan yang sudah berkesempatan untuk menghadiri pelatihan kita di Rumah BUMN pada pagi hari ini. Oke, mungkin saya bagusnya saya perkenalkan diri ulang. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aisyah Cabamba. Saat ini merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar yang tertarik pada bidang industri dan organisasi, di mana saya di sini tertarik khususnya pada kajian human research dan juga terkait sumber daya manusia. Jadi nanti ke depannya kita akan banyak diskusi terkait gimana sebenarnya membangun sebuah organisasi, membangun bisnis, dan bekerja secara tim dilihat dari sumber daya manusianya. Oke, nah mungkin beberapa pelatihan sebelumnya di Rumah BUMN kita sudah banyak bahas ya terkait branding, terkait digital marketing, dan lain sebagainya. Nah makanya kenapa untuk materi kali ini saya mau fokus di bagian human resource-nya, karena seperti yang kita tahu bahwa SDM ya merupakan pemegang penting di tiap organisasi yang ada, di tiap perusahaan bisnis yang ada, ya. Jadi pemeran pentingnya itu adalah SDM-nya. Walaupun mungkin kita sudah punya strategi bisnis yang bagus, kita sudah punya modal yang cukup, tapi kalau misal eksekusi dari human resource-nya tidak maksimal, itu sama saja kalau dikali nol. Ya, mungkin bisa di next dulu admin. Nah, di sini ada beberapa poin penting. What are we going to discuss? Apa yang akan kita diskusikan beberapa waktu ke depan nantinya? Saya bacakan di sini. Yang pertama adalah pentingnya memahami dinamika dan karakteristik Gen Z dalam dunia kerja dan bisnis bagi para pelaku usaha. Yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan utama dalam menghadapi Gen Z di dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan strategi kolaborasi lintas generasi
untuk meningkatkan produktivitas kerja dan bisnis. Dan yang keempat adalah memanfaatkan keahlian dan pengalaman generasi sebelumnya dalam mendukung Gen Z guna meningkatkan daya saing UMKM. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada keyword utama yang saya masukkan, yaitu adalah Gen Z. Kenapa di sini kemudian saya mau bahas mendalam terkait Gen Z? Ya, karena kalau kita bicara soal bisnis, kalau kita bicara soal organisasi ya, beberapa tahun ke depan yang akan menjadi pemegang kunci, yang akan menjadi pemeran utama pelaku-pelaku usaha, karyawan-karyawan, dan lain sebagainya itu adalah teman-teman yang sekarang di rentang usia Gen Z. Oke, jadi ke depannya mungkin untuk usia produktif sekarang itu banyak diisi sama tenaga-tenaga kerja dari gen-gen milenial, dari boomers ya, mungkin yang usia produktifnya sekarang. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, kita targetnya di 2045, mungkin teman-teman pernah dengar istilah Indonesia Emas 2045 ya, eh, pemeran utamanya adalah Gen Z. Disitulah nanti Gen Z bersinar dapat eh, usia produktifnya. Makanya kenapa pelaku usaha, teman-teman yang sekarang mau bangun bisnis, teman-teman yang sekarang lagi punya bisnis merintis, itu harus tahu gimana cara kerja dengan SDM yang akan nanti kita ajak kerjasama. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa banyak ya pembahasan mengenai generasi-generasi sebelumnya itu kurang bisa untuk adjust, kurang bisa untuk bekerja sama Gen Z. Nah, apakah hal ini bisa diatasi atau malah sebaliknya nanti akan kita bahas lebih mendalam. Seperti itu. Makanya ini jadi pembahasan utama kita pada hari ini. Mungkin bisa di next. Next. Oke, sambil tunggu mungkin jaringan di admin ya. Mungkin yang sekarang lagi audiens yang ada di sini rentang usianya itu Gen Z ya, seumuran dengan saya, di mana kita mahasiswa sekarang usia 20, yang lahir di usia 1977 sampai 1997 sampai 2010 itu usianya Gen Z sekarang. Jadi pembahasan kita bakal tetap relevan beberapa pembahasan ke depan karena teman-teman segini sekarang di rentang usia Gen Z dan juga uh, kita perlu untuk tahu lebih banyak karakteristik terkait Gen Z. Oke, makasih. Nah, di sini materi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah apa sih sebenarnya Gen Z itu? Kenapa Gen Z penting dalam dunia kerja dan bisnis? Nah, jadi kalau secara terminologi artinya Gen Z adalah generasi Zoomer yang lahir antara tahun 1997 hingga 2010. Sebenarnya banyak literatur, banyak referensi yang berbeda-beda. Ada yang bilang rentang usianya itu yang lahir di 97 sampai 2010, ada juga yang bilang sampai 2012. Jadi kita tergantung ambil sumber yang mana. Tapi kalau yang saya ambil di sini adalah sampai 2010. Nah, kenapa Gen Z dikatakan generasi Zoomer? Karena Gen Z adalah generasi yang tumbuh di era teknologi digital dengan internet, media sosial, dan smartphone sebagai bagian integral dari kehidupannya mereka. Kenapa kemudian teknologi ini menjadi pembahasan utama di Gen Z? Karena Gen Z ketika mereka lahir, kita itu langsung dihadapkan sama perkembangan teknologi yang signifikan sekali. Kita langsung dicocoki sama media-media massa yang tidak asing lagi.
untuk kita gunakan, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita bahas di generasi sebelumnya ada milenial atau baby boomers, mereka itu hidup di peralihan dari analog menuju digital. Bahkan kalau untuk baby boomers, mereka mungkin di peralihan sebelum analog bahkan. Jadi memang ketika kita mau bicara soal karakteristik manusia, karakteristik individual, kita lihat kondisi mereka secara demografis, kondisi mereka secara sosial. Makanya kenapa kemudian Gen Z yang di emphasize itu, yang ditebalkan, yang unik dari mereka itu adalah teknologinya. Nah, di sini kenapa Gen Z penting dalam dunia kerja ya? Karena tadi yang saya singgung dari awal bahwa beberapa tahun ke depan yang menjadi pelaku usaha, yang menjadi SDM itu adalah full dari teman-teman di usia Gen Z. Nah, di sini menurut Badan Pusat Statistik Penduduk Indonesia, eh, tahun 15 sampai 19 tahun dan 20 hingga 24 tahun itu Gen Z itu sudah memasuki dunia kerja. Dari data Februari 2024 menunjukkan ada 5,82 juta penduduk yang berusia 15 hingga 19 tahun yang merupakan angkatan kerja. Nah, sebanyak 4,79 juta jiwa diantaranya itu sudah bekerja. Nah, jadi kalau kita memang mau bersaing, kalau kita mau eh, membangun suatu usaha, suatu komunitas, organisasi, bahkan perusahaan, kita harus tahu orang seperti apa yang akan kita temani untuk kerjasama. Bagaimana caranya untuk adjust sama mereka, bagaimana caranya untuk membangun engagement, membangun kelekatan yang bagus sama mereka. Ya, makanya nanti kita akan bahas terkait sebenarnya karakteristik Gen Z itu seperti apa dan apa yang membedakan Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Untuk itu mungkin bisa di next. Nah, di sini karakteristik pertama yang unik dari Gen Z. Yang pertama di sini adalah Gen Z itu melek teknologi dan digitalisasi. Bahkan Gen Z itu dikatakan digital native. Dulu mungkin beberapa tahun sebelumnya untuk belajar pakai laptop, untuk belajar pakai komputer, orang-orang tuh harus ikut pelatihan, harus ikut kursus komputer. Sekarang mahasiswa ya udah nggak ada yang namanya ikut kursus komputer, semuanya sudah native sejak dini, sudah native dari sananya. Karena kenapa? Karena kita dari kecil sudah uh, tidak asing lagi sama yang namanya teknologi. Tapi tentu digital native-nya Gen Z ini ada plus dan minusnya. Kalau kita bisa kalau kita bisa gunakan teknologi dan digital secara bijak, ya kita mungkin dapat manfaatnya. Tapi kebalikannya, kalau misal kita gagal untuk beradaptasi sama digital native ini, justru kita dapat justru negatifnya. Nah, bahkan ya kalau kita lihat sekarang Gen Z seteknologi itu, mereka bahkan apa-apa pasti berhubungan sama teknologi. Bahkan sekarang teknologi dan digital itu sudah dijadikan bahan untuk meraut uang. Bahkan banyak yang kalau misal kita main game online itu dapat uang dari situ. Nah, itu juga salah satu bentuk dari perkembangan teknologi dan digitalisasi yang luar biasa. Dan juga ya kalau kita lihat sekarang apa-apa itu kan berkembang secara teknologi. Misal contohnya apa ya? Kalau misal pelayanan-pelayanan publik itu biasanya mereka pakai aplikasi-aplikasi. Nah, biasanya yang mengembangkan aplikasi-aplikasi seperti itu, perangkat lunak, itu semuanya dari anak-anak Gen Z yang memang sudah terpelajar dengan yang namanya teknologi dan digital. Seperti itu. Jadi sekarang bahkan sudah sangat asing kalau kita dapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua, karakteristik unik Gen Z yaitu adalah mereka tergolong multitasking dan fleksibel. Kenapa kemudian Gen Z dikatakan multitasking? Kalau teman-teman identifikasi diri sendiri dulu deh.
kadang kita ya selaku mahasiswa, kadang kita pakai Zoom, bahkan pakai 2 device. Sekarang aja saya tahu teman-teman lagi device ininya jalan, di handphonenya juga jalan. Itu salah satu bentuk multitaskingnya sebenarnya teman-teman. Kita bisa terima informasi lewat Zoom, kemudian di HP-nya juga terima informasi juga. Nah, itu salah satu bentuk multitaskingnya Gen Z. Nah, selain itu mungkin teman-teman, saya deh ambil contoh diri saya sendiri. Saya mungkin di sini magang di internship. Kemudian saya juga ada peran sebagai mahasiswa. Kemudian selain itu saya juga ada peran sebagai anak organisasi dalam suatu waktu yang sama. Dan itu juga salah satu bentuk gimana anak-anak Gen Z itu sebenarnya bisa untuk menghandle banyak hal dalam satu waktu. Dan dikatakan fleksibel karena mereka bisa kerja di mana aja, mereka bisa belajar di mana aja, mereka bisa bergaul di mana aja, nggak melulu harus di satu tempat gitu. Mereka bisa cari nyamannya mereka di mana, dan mereka tahu seperti itu. Karakteristik yang ketiga adalah individualistik. Nah, jadi mungkin kalau kita bahas soal individualistik di buku-buku sosial dulu waktu zaman-zaman SD, mungkin kalau kita bahas soal individualistik itu relevannya cuma di bagian negara-negara Western, negara-negara Barat. Kita di Indonesia selalu terikat sama yang namanya etos kerja yang baik, bekerja sama, teamwork, dan lain sebagainya, gotong royong. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi demografis di Gen Z sekarang itu nggak mau ikut alur individualistik dunia gitu. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang, eh, peminat untuk tinggal di apartemen daripada di kompleks-kompleks yang bisa memicu hubungan bertetangga yang baik itu bahkan lebih tinggi untuk orang-orang itu lebih suka tinggal di apartemen karena mereka di situ tidak perlu untuk terbuka sama lingkungannya. Mereka cukup menutup diri selama tidak merugikan diri sendiri gitu. Gen Z itu lebih suka kalau dunianya itu tidak dicecoki sama orang lain. Beda kalau mungkin generasi-generasi sebelumnya mereka lebih suka bertetangga. Satu info itu sudah ada satu gosip itu sudah tersebar di satu kompleks. Mungkin seperti itu. Bahkan sekarang kalau saya lihat kompleks-kompleks sekarang, bahkan yang dulunya terlihat sangat gotong royong, sekarang sudah sangat individualistik. Kadang tetangga 2 rumah dari rumah kita saja kita tidak tahu namanya siapa, mereka tinggal mereka kerja apa, saking individualistiknya manusia sekarang seperti itu. Itu juga salah satu karakteristik Gen Z. Kemudian yang keempat adalah kesadaran sosialnya yang tinggi. Nah, walaupun mungkin Gen Z tergolong individualistik ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Gen Z itu memiliki pemikiran-pemikiran yang lumayan toleransif terhadap norma-norma atau nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan eh, yang dianggap normal sama orang lain. Kalau kita misal, ya walaupun tidak semuanya ya, kalau misal kita ambil salah satu contoh isu yang banyak sekali pro kontranya. Contohnya mungkin LGBT dan lain sebagainya ya. Teman-teman Gen Z itu biasanya banyak yang merasa lebih open-minded. Mereka biasa lebih menerima hal tersebut. Beda mungkin dari generasi-generasi sebelumnya yang tidak biasa dengan hal tersebut. Bahkan yang kadang banyak yang mengkategorikan itu sebagai hal yang bias, hal yang menyalahi norma dan lain sebagainya. Tapi walaupun tidak secara menyeluruh, lebih banyak ya dari tergolong di Gen Z itu mereka lebih terbuka hal-hal yang dianggap tidak normal sama generasi-generasi sebelumnya. Mungkin juga pemikiran-pemikiran liberal ya dipengaruhi sama media ya tadi karena kan Gen Z itu full media, jadi mereka banyak dapat informasi-informasi dari luar yang sudah berbeda lagi dari budayanya mereka. Jadi mereka bisa dapat banyak informasi dan bisa adjust sama hal tersebut. Jadi walaupun mungkin kita di Indonesia punya norma, punya nilai, punya budaya tersendiri, biasanya Gen Z dapat informasinya dari norma-norma luar gitu. Dan mereka jadi terbiasa dengan itu menormalisasi hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Gen Z dianggap penuh ide-ide kreatif. Nah, kalau misal ya, kalau kita lihat sekarang
di TikTok yang dikuasai oleh anak-anak Gen Z, konten-konten mereka itu sangat-sangat kreatif, bahkan out of the box. Kadang yang kayak awalnya cuma hal yang biasa, kalau dieksekusi sama anak-anak Gen Z jadinya hal yang wow. Dan itu salah satu sebenarnya karakteristik utama dari Gen Z yang sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan di dunia kerja nantinya, bahkan di bisnis juga. Karena ide-ide anak Gen Z itu bisa diterapkan di bisnis dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini ada kesehatan mentalnya yang rentan. Gen Z dianggap, teman-teman di sini pernah dengar yang namanya strawberry generation tidak? Pernah ya pasti kalau kita suka scroll-scroll TikTok. Kenapa Gen Z dikatakan strawberry generation? Karena strawberry itu kan buah yang agak unik, agak eksotis, tapi agak apa ya istilahnya? Lembek, mudah hancur, mudah diremuk begitu. Nah, itu labelnya orang-orang terhadap Gen Z. Katanya Gen Z itu kalau dapat tekanan sedikit langsung down, dapat tuntutan tugas sedikit langsung burn out, langsung stres dan lain sebagainya. Apakah hal ini benar adanya? Saya mau bahas sedikit ya terkait ini. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa Gen Z kemudian lebih aware ya, saya bilangnya lebih aware terhadap kesehatan mental, terhadap gangguan-gangguan mental yang ada, karena mereka dapat informasinya, mereka tahu, contoh nih, kalau misal kepala kita lagi sakit, kemudian kita lagi banyak tugas, ikut kondisi fisik kita juga menurun. Kalau misal kita searching di Google, kadang muncul, oh itu tanda-tanda Anda sedang burn out, itu tanda-tanda Anda sedang stres. Nah, itu cara kerja Gen Z. Mereka berusaha untuk aware sama hal-hal tersebut, walaupun memang hasilnya adalah bisa saja mereka self-diagnose, jadinya overclaim, jadinya meromantisasi kesehatan gangguan mentalnya mereka. Nah, kalau misalnya generasi-generasi sebelumnya, justru kebalikannya. Mereka sebenarnya sama aja, mereka stres juga sama tuntutan kerjanya, mereka juga burn out sama tugas-tugas yang ada, tapi mereka nggak sadar sama hal itu karena mereka nggak dapat informasinya. Ya kalau kita misalnya nggak dapat informasinya, kita tidak bakal tahu. Tapi justru kalau kita tidak bisa aware sama hal tersebut, justru jadinya nanti jadi bom waktu. Jadi ada plus minus sebenarnya di sini. Makanya kalau misal dibilang Gen Z Strawberry Generation, ya bisa juga. Tapi apakah generasi-generasi sebelumnya tidak rentan? Tapi sebenarnya sama aja. Tapi biasanya terlihat dari pola, nanti akan terlihat di pola asuhnya mereka. Dampaknya itu akan ke arah situ untuk kesehatan mental ini. Seperti itu. Semoga jelas ya sampai sini karakteristik Gen Z. Kita bakal bahas lebih banyak lagi ke depannya. Mungkin bisa di next. Nah, itu kan tadi umum. Kalau kita bahas lebih lanjut, kelebihan Gen Z itu apa aja sih? Di sini saya identifikasi 3 ya yang mencakup keseluruhan. Yang pertama, Gen Z itu memiliki ambisi untuk sukses. Ya, jadi Gen Z dikenal sebagai generasi yang penuh akan semangat untuk meraih kesuksesannya mereka. Mereka punya mimpi yang besar dan tidak pernah ragu untuk berusaha mencapai mimpinya. Jadi Gen Z itu biasanya mereka punya target jelas. Misal, dalam 5 tahun ke depan saya udah jadi apa gitu. Dalam 10 tahun ke depan saya udah punya usaha sendiri, saya punya perusahaan sendiri. Mereka punya target seperti itu. Itu adalah ambisi Gen Z. Ya, mereka tahu yang mana yang eh, bagus dalam karirnya, mana yang tidak. Kemudian, Gen Z juga berani mencoba hal yang baru dalam ambisinya mereka itu. Mereka tidak takut untuk mengambil tantangan atau keluar dari zona nyamannya mereka demi untuk mencapai tujuan suksesnya mereka. Ya, kemudian selain itu mereka juga ambisinya itu berdampak pada inovatifnya mereka. Ya, Gen Z suka cari cara-cara yang cepat, yang kreatif untuk mencapai kesuksesannya mereka. Apakah dalam bentuk misalnya mahasiswa kemudian mereka juga buka bisnis online, ya mereka punya ambisi untuk meraup uang secara mandiri. Kenapa? Sebenarnya hal ini juga dipengaruhi sama ekspektasinya mereka terhadap kesuksesan itu seperti apa. Kalau kita lihat ya buka TikTok, buka Instagram, kita lihat seumuran anak 2004
artis-artis sudah bisa beli mobil sendiri, sudah bisa beli rumah sendiri. Itu yang akan mempengaruhi Gen Z, kemudian membuat ambisinya mereka secara tidak realistis. Tapi justru itu juga menjadi salah satu bentuk yang memicu kreatifnya Gen Z untuk berpikir of the box dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua dari kelebihan Gen Z adalah kerjanya cepat dan efisien. Jadi Gen Z itu adalah tipe pekerja yang nggak suka dengan sistem yang berbelit-belit. Mereka suka yang gampang aja, intinya selesai, sama aja kok kalau mau pakai sistem A, B, C, D, sama pakai sistem EFG, itu sama aja, intinya yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih efisien, yang mana yang lebih cocok untuk mereka. Mereka suka kerja seperti itu. Biasanya anak-anak Gen Z itu kurang cocok diberikan sistem yang agak rumit. Contohnya kalau misal ada aturan-aturan yang dianggap ribet, biasanya Gen Z itu suka melanggar. Karena apa? Karena menurut mereka itu nggak ada gunanya. Bagi mereka itu nggak efisien. Bisa aja itu nggak ada aturan, tetap bisa berhasil tugasnya mereka. Seperti itu. Ya, itu juga salah satu bentuk kenapa Gen Z itu cepat beradaptasi dan tadi kita bahas dia multitasking, dia bisa kerja cepat dan efisien, dia tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kerjanya mereka. Yang ketiga ada mempelajari sesuatu secara online. Gen Z kalau sekarang ya, kalau mau belajar apapun, mau belajar cooking, itu tinggal lihat di TikTok, tinggal buka YouTube. Mau belajar bahasa Inggris, nggak perlu lagi beli buku kamus yang setebal itu. Mereka tinggal buka aplikasi, translate, dan lain sebagainya. Mau bikin makalah, tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Google Scholar, cari referensi, tidak perlu ke perpus lagi, karena semua sudah bisa mereka akses di secara online, ya. Mereka juga belajarnya itu fleksibel. Mereka bisa mempelajari apa saja melalui platform online tadi. Jadi ada tutorialnya di YouTube, ada tutorialnya di TikTok. Mereka lebih suka lebih suka belajar secara gampang seperti itu. Nah, selain itu di mempelajari secara online ini juga Gen Z itu up to date. Ada istilah baru langsung tersebar gitu. Ada berita baru langsung satu yang tahu semua udah tahu karena viral, karena sesuai mereka scroll FYP itu aja semua bakal dapat informasinya. Dan juga Gen Z adalah tipe orang yang mengikuti perkembangan terbaru dan mencari informasinya itu di internet. Mereka lebih suka, mereka siap dalam perubahan-perubahan yang ada di tiap zamannya. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi mandirinya ya, Gen Z itu nggak bergantung sama satu metode belajar saja. Contohnya misal mereka cuma belajar di ruang kelas saja, nggak. Mereka suka cari hal-hal yang menyenangkan. Mereka suka belajar pakai teknik-teknik yang menyenangkan dengan bantuan teknologi pastinya. Nah, mungkin bisa di next. Tolong admin di next slide lagi. Oke, baik, makasih. Nah, di sini ada, kan tadi kita sudah bahas terkait kelebihan-kelebihannya Gen Z. Nah, kita mau lihat sebenarnya apa saja kekurangannya Gen Z yang sebenarnya semua berkaitan sih sama yang tadi. Eh, karena karakteristik Gen Z itu punya kelebihan, tapi punya juga kekurangannya, jadi kayak bumerang. Tergantung individunya sendiri gimana mereka mengeksekusi hal tersebut. Yang pertama di sini yang saya identifikasi adalah terburu-buru dalam mencapai sesuatu. Karena tadi Gen Z adalah orang yang cukup ambis, adalah orang yang punya banyak informasi kesuksesan influencer, akhirnya mereka kurang sabar. Mereka juga mau cepat-cepat sukses. Ya, mereka sulit bertahan dalam proses panjang atau menghadapi tantangan yang membutuhkan waktu. Mereka cepat kehilangan fokusnya.
Ketika misal hasilnya tidak sesuai dengan harapan dalam waktu singkat, mereka cenderung mudah untuk menyerah atau berpindah ke hal yang lain. Jadi konsistensi Gen Z dalam bekerja itu adalah hal yang cukup jadi tantangan sebenarnya. Karena mereka punya goals, punya target yang kurang realistis untuk eksekusi untuk diterapkan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengorbankan kualitas dari kerjanya mereka karena cuma mengejar kecepatan, coba mengejar target, mereka lupa sebenarnya dalam ketika kita ingin mencapai sesuatu itu adalah orientasinya adalah prosesnya. Apa yang harus kita perbaiki dalam prosesnya, jatuh bangun suatu usaha, tapi mereka biasanya lebih fokus ke hasil saja untuk mencapai itu. Nah, yang kedua adalah Gen Z itu kadang hanya mementingkan kebahagiaannya. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar istilah work-life balance. Biasanya Gen Z itu kalau udah 50% kerja, 50%-nya itu harus self reward. Ujian 1 hari, selebihnya jalan-jalan, selebihnya ke panbos gitu. Harus ada story gitu. Saya sudah berhasil ujian. Itu karakteristik Gen Z karena mereka orientasinya itu adalah bagaimana mereka bisa kesejahteraan mentalnya, kesejahteraan sosialnya itu harus terjaga. Tidak boleh ada tuntutan kerja yang lebih tinggi dari main-mainnya mereka. Makanya anak-anak sekarang ya kalau saya sendiri dan teman-teman saya habis kerja kadang ya kita ke mall dulu jalan-jalan gitu. Lebih banyak Menghabiskan menghabiskan waktu. waktu jalan-jalan daripada kerjanya. Ya, karena kenapa itu kembali lagi ke karakteristiknya Gen Z. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya ingat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa karena Gen Z sebenarnya banyak, ini nanti akan saya bahas di gaya hidup yang tinggi ini berhubungan, poin 2 dan 4. Kita bahas dulu ke kecanduan gadget. Nah, Gen Z kenapa disebut sebagai generasi yang kecanduan gadget? Karena walaupun Gen Z lagi kumpul-kumpul, walaupun lagi tatap muka secara langsung, yang ada di tangannya mereka, yang ada di penglihatannya mereka itu adalah gadgetnya. Buka TikTok, buka Instagram, mereka post sesuatu di Instagramnya yang dilihat itu aja, gitu. Mereka kecanduan akan hal tersebut. Karena kenapa? Ada istilah dalam psikologis yang disebut dengan istilah pubbing, di mana orang-orang lebih fokus terhadap gadgetnya, sedangkan mereka itu ada di dunia yang nyata, tapi mereka terjebak di dunia yang fana, mereka terjebak di dunia kecil yang ada di gadgetnya, dan itu adalah fenomena yang nyata. Nah, dampak dari kecanduan gadget ini juga tidak main-main ya, itu bisa mengurangi produktivitas dari Gen Z itu sendiri. Mereka terlalu banyak membuang waktu di media sosial, bermain game. Sedangkan mereka sebenarnya punya tugas yang lebih penting. Inilah yang biasa menyebabkan mahasiswa-mahasiswa apa ya istilahnya? Prokrastinasi akademik. Kalau teman-teman tahu istilah prokrastinasi akademik, yaitu adalah menunda-nunda pekerjaan. Mereka lebih cari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan daripada menyelesaikan tugasnya mereka. Dan itu dilakukan dalam keadaan sadar tidak sadar. Mereka tahu bahwa mereka punya tugas, tapi malah justru lebih fokus ke hal yang seharusnya tidak dikerjakan. Kemudian, hal ini juga berdampak sama kurangnya kehadiran Gen Z secara sosial. Dan ini tadi yang kita bahas di awal, kenapa kemudian Gen Z dikatakan individualistik ya, karena mereka lebih fokus di virtualnya mereka dibanding membangun hubungan yang baik secara sosial. Kalau misal sekarang Gen Z itu cuma berteman ya sama teman-temannya aja, sama teman-teman kuliahnya. Kalau mereka dibawa ke acara keluarga, ke acara yang punya banyak lintas generasi, mereka jadi introvert. Mereka serunya cuma sama teman-temannya aja, jadi ekstrovertnya sama teman-temannya aja. Ketika dilempar ke dunia yang beda dari yang biasa mereka jalani, jadi introvert, jadi nggak mau bicara, jadi anxiety sosial. Ya, banyak istilah-istilahnya sekarang yang di label sama dirinya sendiri si Gen Z ini. Nah,
Nah, kita balik tadi. Kenapa gaya hidupnya Gen Z tinggi? Karena itu tadi, adanya self reward. Kadang kita menjadi impulsive buying. Ini terutama untuk perempuan ya. Penelitian, teman-teman, penelitian di psikologi itu menunjukkan bahwa ketika perempuan meng-scroll, eh, eh, ketika perempuan buka Shopee, kemudian lihat barang-barang, itu sebenarnya mereka menghasilkan hormon hormon yang disebut hormon endorfin, ya, menghasilkan serotonin. Jadi mereka senang, mereka muncul hormon senangnya ketika mereka shopping, ketika mereka lihat-lihat barang-barang di Shopee, lihat barang-barang yang lucu, itu perempuan otomatis menjadi senang. Makanya kadang mereka menjadi impulsif untuk men-check out barang, pakai, apalagi sekarang udah ada apa namanya, Shopee Pay Later, Go Pay Later. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi uh, apa ya, pemicu utama gaya hidup yang tinggi bagi Gen Z. Selain itu sebenarnya teman-teman ada juga kalau teman-teman pernah baca artikel-artikel di kayak Volkatif dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya, pernah ada beberapa survei yang mengatakan bahwa Gen Z diprediksi diramalkan tidak bisa membeli unit rumah beberapa tahun ke depan ketika mereka terlalu banyak menghabiskan uang di coffee shop. Ini hal yang sebenarnya sangat menampar bagi kita semua karena dalam sehari teman-teman itu pasti beli kopi, beli minuman apa gitu, check out apa gitu. Nah, ini diramal katanya kalau dengan gaya hidup seperti ini, Gen Z bisa saja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membeli unit rumah ke depannya. Nah, ini gimana ini kalau misal gara-gara kopi kita nggak bisa punya rumah? Bahaya juga ya. Semoga kita sadar akan hal ini. Yang kelima adalah kurang disiplin dalam hal-hal kecil. Nah, sebenarnya inilah yang kadang menjadi konflik utama antara Gen Z sama generasi-generasi sebelumnya di tempat kerja. Atau misal ketika mereka kerja sama. Karena generasi-generasi milenial, generasi-generasi baby boomer, itu mereka punya nilai-nilai yang dianut. Mereka punya konsistensi yang berbeda sama Gen Z. Jadi contohnya misal manajemen waktu. Gen Z kadang tipe pekerja yang agak lelet, yang agak suka apa ya, curi-curi waktu gitu. Karena orientasinya mereka apa? Orientasinya asalkan kerjaan saya selesai, asalkan tugas gue udah selesai, mau kamu ngapain juga terserah gitu. Mereka kurang disiplin sama hal-hal tersebut. Tanggung-tanggung jawab kecilnya juga, misal kayak menjaga kebersihan, merapikan tempat kerja, itu kadang terabaikan sama Gen Z. Kalau generasi-generasi sebelumnya, mungkin mereka lebih aware terhadap hal ini. Nah, seperti itu. Mungkin bisa di next lagi. Nah, di sini ada beberapa hal yang sebenarnya realita di tempat kerja yang perlu Gen Z pahami. Yang pertama, Gen Z itu harus sadar bahwa dunia kerja itu tidak sesempurna yang mereka pikirkan. Saat Gen Z masuk ke dunia kerja ya, Gen Z mungkin punya ekspektasi bahwa tempat kerja akan selalu berupa tempat yang mendukung, berupa tempat yang adil, yang ideal sesuai keinginannya mereka. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Ya, dunia kerja itu jauh dari sempurna daripada yang dipikirkan sama Gen Z. Tugas yang kita dapatkan, pekerjaan yang kita dapatkan itu sebenarnya tidak selalu sesuai dengan minatnya kita. Kadang aja kita daftar kemana gitu, mau ditempatkan di mana gitu, ujung-ujungnya ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya. Dan itu sebenarnya hal yang kadang Gen Z kurang bisa untuk berdamai dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian juga hal lain yang di dunia kerja yang kadang ekspektasi tingginya Gen Z itu adalah rekan kerja itu selalu tidak ideal. Kadang ya tempat kerja kan itu adalah tempat berkumpulnya orang dari latar belakang yang berbeda-beda, kepribadiannya beda-beda, cara kerjanya beda-beda. Perbedaan ini ya yang kadang memicu konflik atau ketidaknyamanannya. Makanya penting bagi teman-teman Gen Z untuk belajar caranya beradaptasi dengan berbagai tipe orang, termasuk yang selalu tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini. Seperti itu.
Yang ketiga adalah, yang kedua adalah soft skill sama pentingnya dengan hard skill. Nah, ini tadi yang sebenarnya sudah kita bahas juga bahwa kadang Gen Z terlalu pede sama dirinya. Saya jago kok bikin tools, saya jago ngedit kok, saya jago pakai Excel, tapi kamu nggak bisa membangun komunikasi yang efektif. Kamu nggak bisa kerja sama sama tim, kamu nggak bisa manajemen emosinya kamu. Sama aja dikali nol, walaupun kamu bisa kerja hal-hal yang menurut kamu jago di bidang itu, tapi kalau misal kamu tidak bisa membangun kelekatan sama rekan-rekan kerja kamu, sama aja itu dikali nol. Kenapa? Karena sekarang ya kita nggak bisa, misal nih kita expert di bidang analisis data yang pakai software-software kayak SPSS, kayak pakai Excel, itu semua bisa teman-teman digantikan sama yang namanya AI. Yang nggak bisa diganti sama yang namanya AI adalah kemampuan kita selaku manusia ya, berkomunikasi, melakukan hubungan yang baik sama rekan kerja, melakukan manajemen emosional kita ya, intelligence, emotional intelligence ya, itu adalah hal yang tidak dimiliki sama AI. Jadi kalau kita cuma berlandaskan sama, oh gue jago di hard skill kok, nggak perlu punya hubungan yang bagus sama rekan kerja, itu sebenarnya salah total, karena kamu nggak bakal dipakai di tempat manapun kalau kamu nggak bisa punya soft skill yang baik di tempat kerja. Ya, karena semua bisa digantikan sama yang namanya AI. Yang ketiga adalah mindset kesuksesan yang keliru. Sebenarnya ini sudah jelas ya gimana tadi Jensi punya ekspektasi-ekspektasi yang di luar nalar. Mereka 1 tahun kerja udah 1 tahun 2 tahun kerja udah pikirnya udah jadi manajer, udah jadi supervisor. Padahal sebenarnya tidak segampang itu. Yang keempat adalah belajar sepanjang hayat. Bagi Gen Z mungkin title atau kayak misal mereka sudah lulus S1, sudah dapat gelar S2, belajarnya sudah selesai di situ. Sisanya kesuksesan, kedepannya itu sudah dapat double digit gajinya. Sedangkan sebenarnya tidak seperti itu, walaupun bahkan ya saya pernah ikut seminar seorang profesor, bahkan dia bilang bahwa title-nya sekarang sebagai seorang profesor itu sebenarnya tidak ada gunanya kalau misal mereka dia merasa puas sama model belajarnya mereka. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita sudah masuk ke dunia kerja itu sebenarnya baru kita mulai belajar yang sebenarnya. Kita baru mulai berproses yang sebenarnya. Bukan cuma modal dari kampus, bukan cuma modal dari ijazah-ijazah itu yang menjadi modalnya kita, tapi proses kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di era yang terus berubah ini, terutama dengan perkembangan teknologi yang pesat ya, belajar juga merupakan kebutuhan, bukan pilihan lagi buat Gen Z. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak belajar, kita nggak bisa jadi expert di satu bidang, kita bakal kalah saing. Ada yang namanya disebut sekarang yang namanya era hyper competition. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi 2, tapi kita singgung dulu di sini. Kenapa sekarang disebutnya era hyper competition? Karena teman-teman, sekarang ada orang yang udah pintar dari lahir. Ada orang yang sudah kaya dari lahir. Ada orang yang sudah punya privilege lebih dari lahir gitu. Sedangkan ketika kita mau kalau kita mau uh, kompetisi sama mereka, kita nggak cukup cuma belajar, nggak cukup cuma kerja keras, tapi kita juga harus dapat privilege-nya kita sendiri. Kita harus bangun privilege-nya kita sendiri dengan apa ya? Dengan cara-cara tadi. Kita harus tahu cara belajar yang benar dan kita harus tahu sebenarnya bahwa mengembangkan potensi dirinya kita, mencari pengetahuan itu adalah suatu kebutuhan, bukan pilihan lagi. Oke, mungkin jaringan admin lagi jelek sambil kita tunggu share screen-nya. Nah, mungkin bisa langsung di next saja.
Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bidang ya yang diminati oleh Gen Z. Jadi bidang pekerjaan yang eh, Gen Z gemari ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang lagi bangun bisnis mungkin, yang lagi eh, pegang organisasi dan lain sebagainya di perusahaan, kalian bisa identifikasi sebenarnya Gen Z ini bagusnya ditaruh di bidang apa sih? Mereka tuh bisa maksimal kerjanya di bidang apa sih? Nah, ini kalau dari beberapa literatur mengatakan bahwa industri kreatif itu menjadi salah satu sektor yang paling diminati Gen Z. Karena mungkin ketika Gen Z ditaruh di industri kreatif, mereka di situ bisa mengeksplorasi ide-idenya mereka. Mereka bisa berinovasi, mereka bisa mengekspresikan dirinya secara unik gitu. Di sini ada beberapa contohnya kayak desain grafis ya. Kerjaan ini cocok sama Gen Z karena mereka tumbuh sama yang namanya media visualnya itu dominan. Mereka expert, mereka ahli menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, CapCut, ya, Capcut. Mereka tahu, mereka tidak asing sama perangkat-perangkat seperti itu. Makanya mereka lebih minat ketika mereka ditaruh di bidang-bidang yang uh, bisa meng-push keinginannya mereka. Kemudian ya teman-teman, kalau di sini ya ada fotonya sebagai content creator. Beberapa tahun ke belakang, 10 hingga 20 tahun yang lalu, kita nggak pernah berpikir bahwa akan ada job yang namanya content creator, akan ada pekerjaan yang namanya jadi influencer. Nggak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada pekerjaan seperti itu. Ya, pekerjaan influencer sama artis sama aktor itu berbeda jauh ya. Influencer adalah mereka yang karena gaya hidupnya mereka bisa mempengaruhi orang lain. Mereka bisa uh, meng, gaya hidupnya itu bisa diikuti sama orang lain. Misalnya, kalau misal ada kalau misal kita follow konten-konten creator, influencer-influencer yang gemar sama lingkungan hidup. Pribadi kita bisa jadi juga menjadi orang yang aware sama lingkungan hidup. Sebaliknya, kalau misal kita suka follow-follow artis influencer-influencer yang suka make up, biasanya kita juga jadi ikut suka make up. uh, Follow influencer-influencer yang apa namanya suka fashion, gayanya edgy, gayanya skena-skena. Kita juga ikut jadi anak-anak skena ya karena itu gaya hidupnya mereka ikut ke gaya hidupnya kita. Mereka menginfluence kita padahal kita nggak tahu mereka siapa. Kita nggak dapat uang dari ngikutin gayanya mereka, justru mereka yang meraup money dari uh, apa insentifnya kita kasih ke mereka gitu seperti itu. Dan ini sebenarnya apa namanya lapangan kerja yang sangat baru, sangat banyak sekarang Gen Z yang justru lebih mau jadi influencer daripada jadi PNS. Yang kedua adalah uh, Gen Z juga suka jadi di bidang animator ya tadi kita masih bahas di industri kreatif. Pekerjaan seperti apa ya e-sport ya istilahnya yang main game terus ikut lomba dapat uang. Nggak sedikit sekarang anak-anak cowok itu betul-betul mengseriusi yang namanya main game karena ternyata memang dari main game mereka bisa dapat eh, uang, bisa dapat gaji yang bahkan lebih banyak 2 kali lipat daripada mereka sebagai pekerja kantoran biasa. Makanya udah seru mainnya, dapat uang pula. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini pekerjaan yang juga digemari Gen Z adalah di bidang teknologi, ya. Gen Z sekarang juga universitas-universitas sudah banyak membuka jurusan-jurusan IT, jurusan-jurusan yang mengembangkan cyber spesialis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu juga yang menjadi sebenarnya pekerjaan yang sangat dibutuhkan, bukan hanya digemari tapi dibutuhkan di dunia saat ini. Makanya sekarang sudah banyak jurusan-jurusan yang membuka eh, apa eh,
fokus-fokus ke IT dan lain sebagainya. Bukan lagi jurusan komputer, udah nggak ada kayaknya jurusan komputer sekarang, udah jurusan cyber, udah jurusan IT, teknologi spesialis dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada juga kewirausahaan. Jadi Gen Z itu memiliki semangat mandiri yang tinggi sehingga mereka itu berani untuk memilih menjadi wirausaha. Mereka melihat peluang yang baik ketika mereka mau memulai bisnis, ya terutama di sektor-sektor yang dekat dengan kehidupannya mereka. Dan sebenarnya ini juga dipengaruhi sama kurangnya lapangan kerja. Karena tadi sebenarnya Gen Z mungkin kurang beradaptasi ketika masuk di dunia perkantoran, ketika mereka jadi bawahan, akhirnya mereka memilih untuk membuka usahanya sendiri karena mereka bisa lebih kreatif di bagian itu. Mereka bisa lebih bebas di bagian itu. Ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita lihat ada beberapa field di kewirausahaan yang kadang Gen Z gemari. Yang pertama ada bisnis kuliner ya, dengan meningkatnya tren-tren makan sekarang, Gen Z kadang kalau misal ada viral, misal kromboloni, terus juga buka juga deh usaha kromboloni. Ada yang viral, apalagi ya yang baru-baru ini, cookies-cookies ya, cookies-cookies soft cookies gitu. Buka juga. Jadi mereka tahu cari peluang usaha itu di mana yang lagi viral. Kemudian fashion. Sekarang juga Gen Z banyak yang suka buka toko-toko online, misal jual pre-love baju gitu, jual baju-baju bekas. Mereka tahu ada pasarnya di situ. Bisnis online dan lain sebagainya. Dan sekarang kemarin kan kita juga udah bahas gimana yang apa ya, Shopee Food itu ya. Shopee Food itu cukup apa ya, mudah dan gampang digunakan sama Gen Z karena mereka bisa meraup juga banyak uang dari situ, seperti itu. Next. Oke. Oke, di sini ada tantangan. Jadi tantangan kerjanya sebenarnya ada di mana? Nah, poin utamanya adalah akan ada muncul yang namanya gap multi generasi. Kenapa? Karena yang pertama, perbedaan nilai dan ekspektasi antar generasi. Setiap generasi itu membawa nilai dan ekspektasi kerjanya yang dipengaruhi sama budayanya mereka, sama gaya hidupnya mereka, sama lingkungan sosialnya mereka. Dan Gen Z kan hidup di era yang sangat berbeda, ya, yang seperti yang kita tadi bahas. Nah, jadi Gen Z itu lebih menghargai fleksibilitas, ya. Gen Z cenderung menghargai fleksibilitas dalam bekerja, baik dari sisi waktu maupun lokasi kerjanya. Mereka bakal lebih nyaman kalau misal kerjanya itu bisa kerja hybrid atau remote, apa ya istilahnya, ya hybrid, kerja hybrid yang kerja dari rumah juga bisa kerja di kantor. Mereka lebih suka kerja fleksibel seperti itu. Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan besar sekarang juga menerapkan hal-hal ini. Mereka tahu bahwa oh Gen Z kayaknya mereka kerjanya bagus-bagus aja, tapi mereka suka kerja di luar. Mereka nggak suka kerja di kantor. Makanya ini di uh, apa diberdayakan sama perusahaan-perusahaan besar. Banyak sekarang kalau kita buka LinkedIn, banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang cari tenaga kerja di luar negeri juga. Gajinya lumayan dan mereka bisa kerja secara hybrid seperti itu. Makanya ini juga salah satu strategi yang harus diadaptif sama perusahaan-perusahaan sekarang, sama bahkan untuk UMKM sekarang yang akan terbangun jadi perusahaan seperti itu. Nah, dampak sosialnya seperti apa dengan perbedaan nilai yang tadi? Banyak Gen Z yang jadinya ingin bekerja di perusahaan yang mendukung isu-isu sosial seperti isu-isu SDGs, keberlanjutan, yang inklusif, yang mensejahterakan komunitas. Karena di situ akan lebih fleksibel dan sesuai dengan minatnya mereka. Selain itu, mereka juga dapat apa ya, poin maknanya, bukan sekedar cuma tugas yang kaku, cuma tugas yang itu-itu aja. Mereka suka kerja yang fleksibel seperti itu. Kemudian tambahan lagi, di sini kan tadi kita juga bahas terkait work-life balance. Nah,
perbedaannya Gen Z itu harus seimbang antara pekerjaan sama kehidupan pribadinya mereka yang jadi prioritasnya mereka. Jadi walaupun sebenarnya mereka digaji dengan bayaran yang oke-oke aja, tapi kalau misal mereka merasa bahwa tuntutan kerjanya di situ nggak sesuai dengan uh, jalan hidupnya mereka, mereka tidak akan segan-segan untuk turn over. Mereka nggak bakal segan-segan untuk keluar dari pekerjaan mereka dan cari pekerjaan yang lebih sesuai dengan minatnya mereka. Nah, kalau misal di generasi sebelumnya, ya mereka itu kan tadi kalau misal Gen Z lebih fleksibel, kalau generasi sebelumnya mereka lebih stabil dan loyal. Mereka mengembangkan hierarki organisasi. Biasanya makanya dulu-dulu kalau kita lihat lingkungan kerja itu lebih mengutamakan senioritas. Sekarang kalau Gen Z kerja di tempat yang senioritasnya tinggi, udah viral di TikTok, udah viral di Instagram, karena itu nggak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Kalau generasi sebelumnya kayak baby boomer, milenial, mereka cenderung menghargai kalau misal keuangannya itu stabil. Kalau misal mereka loyal sama perusahaannya, mereka rela kerja lembur demi eh, dapat penghargaan yang baik dari atasannya mereka. Seperti itu kalau Gen Z, variabel-variabel seperti itu menurut mereka kurang sesuai dengan dirinya mereka. Selain itu ada juga hierarki organisasi dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan struktur organisasi yang tadi ya menghormati senioritas. Jadi mereka biasanya melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih formal dan konservatif. Konservatif. Seperti itu. Nah, akibatnya ini Gen Z mungkin terlihat kurang loyal atau agak tidak konsisten dibanding generasi sebelumnya. Jadi kadang generasi sebelumnya juga melabeli Gen Z sebagai pekerja yang tidak loyal, pekerja yang kurang bisa diajak kerjasama karena mereka cuma peduli sama work life balance-nya mereka. Ketika mereka diajak lembur nggak mau karena nggak sesuai dengan gajinya mereka. Seperti itu. Poin yang kedua adalah gap di multigenerasi, yaitu adalah komunikasi lintas generasi yang sulit. Gen Z yang kita bahas tadi di awal, mereka itu kan berbasis teknologi. Mereka tumbuh di era digital di mana mereka itu terbiasa menggunakan platform-platform yang virtual. Mereka lebih suka komunikasi via WhatsApp, via Instagram dan lain sebagainya. Bahkan beberapa Gen Z kalau kita mau komunikasi sama mereka pakai telepon langsung ditolak. Mending chat katanya. Nggak suka kalau ditelepon, harus di chat saja. Ada banyak yang seperti itu. Nah, kemudian Gen Z juga biasanya menggunakan gaya-gaya bahasa yang agak non formal, yang sesuai dengan istilah-istilah yang mereka pahami, yang efisien, yang to the point saja. Contoh nih, kalau chat dosen, mungkin dulu kalau misal orang-orang dulu bahkan chat dosen untuk generasi-generasi sebelumnya, bahkan mereka nggak chat dosen, harus langsung ketemu langsung sama dosen. Untuk bagi jenis enggak, mereka chat dulu, baru ketemu sama dosennya. Jadi ada komunikasi generasi yang menghambat di situ, dan biasanya inilah kenapa uh, dampaknya itu Gen Z suka disebut generasi yang kurang punya moral, punya kepribadi moral yang kurang, punya etika yang kurang, terus sekali etikanya kurang karena mereka menggampangkan segala hal, bahkan sama atasannya tinggal chat bla bla bla. Itu seperti itulah ya Gen Z, dan itu sebenarnya hal yang harus adjust karena ya seperti itu kondisinya. Kemudian oh iya, saya mau bahas satu lagi. Beberapa perusahaan sekarang juga, yang kalau perusahaan-perusahaan startup, biasanya mereka betul-betul membebaskan pegawainya dalam berpakaian. Kalau kita biasa lihat di A Day in My Life di TikTok-TikTok itu, biasanya pekerja-pekerja startup, mereka itu pakai baju-baju yang tidak formal, pakai bajunya bahkan ada yang mini, yang seksi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya beberapa perusahaan itu memperbolehkan hal tersebut karena dianggap hal itu tidak mempengaruhi kinerjanya mereka sebagai pegawai. Tapi untuk beberapa perusahaan juga tetap tidak sejalan dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak strategi yang bisa dijalankan untuk mengadjust dengan kondisinya si Gen Z ini di dunia kerja seperti itu. Bisa di next lagi.
Nah, kita masuk ke tantangan UMKM dalam mengelola tenaga kerja Gen Z. UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang memainkan peran penting dalam perekonomian, tapi mereka itu menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja, terutama dari generasi-generasi Z. Karena biasanya pelaku usaha saat UMKM sekarang ini kan di usia milenial, ataupun produktifnya itu yang baby boomer yang masih di usia produktif. Biasanya yang punya usaha itu around umur segitu. Nah, mereka biasanya memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyediakan fleksibilitas kerja. Jadi kan tadi kerjanya fleksibel. Sedangkan kalau kita bicara soal UMKM, biasanya kondisi UMKM itu mereka punya anggaran yang terbatas, ya. Umumnya UMKM itu punya modal dan anggaran operasional yang terbatas. Mereka susah bagi mereka untuk ketika hire pegawai agensi yang mau kerjanya fleksibel, yang mau kerjanya mau-maunya aja, yang penting kerjanya selesai. Itu sebenarnya salah satu tantangan bagi UMKM, karena UMKM tidak punya anggaran yang cukup untuk menyediakan fleksibilitas kerja si agensi ini. Kemudian, infrastruktur sederhana, misal banyak UMKM yang masih menggunakan sistem kerja tradisional dan belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital untuk mendukung kerja jarak jauh. Nah, bayangin kalau misal pekerjaannya Gen Z, mereka maunya kerja pakai Zoom aja, mau rapatnya pakai Zoom aja, sedangkan yang punya perusahaan buta sama yang namanya rapat pakai Zoom gitu. Kan ini nggak sejalan sama maunya si pekerja sama yang maunya sama yang mau yang punya pelaku usaha. Makanya di sini harus kita bangun strategi yang bagus nantinya. Makanya nanti akan kita bahas terkait hal itu. Nah, akan adanya keterbatasan tenaga kerja bagi para UMKM. Karena jumlah karyawan yang sedikit, UMKM biasanya membutuhkan kehadiran fisiknya para pekerja di rumah produksinya mereka. Sedangkan ya kembali lagi, jadi sih kurang suka kerja-kerja di tempat yang monoton. Mereka sukanya yang fleksibel. Seperti itu ya intinya. Nah, kemudian eh, di sini ada solusi potensial bagi keterbatasan SDM ini. Ya, UMKM itu bisa mulai mengadopsi teknologi sederhana seperti menggunakan aplikasi manajemen tugas, komunikasi online yang sederhana untuk sedikit memberikan fleksibilitas kerja bagi Gen Z. Misalnya kalau misal ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa via WhatsApp aja gitu. Kan sekarang siapa sih yang nggak pakai WhatsApp gitu. Seperti itu. Yang kedua, ada loyalitas tenaga kerja yang lebih rendah. Yang tadi kita sudah juga bahas, bahwa Gen Z itu kan kalau misal ekspektasi mereka kurang bagus di tempat kerja, mereka kadang eh, dengan gampangnya untuk resign kemudian cari tempat kerja baru gitu. Tingginya tingkat turnover, biasanya Gen Z itu nggak perlu dipecat, mereka sudah tahu kalau misal kerjaan di sini nggak enak, keluar aja sebelum atasannya bilang kamu nggak cocok di sini, mereka udah tahu bahwa mereka udah nggak cocok sama hal itu. Nah, minusnya bagi UMKM sama fenomena seperti ini, biaya ketika mereka mau rekrut pegawai itu lumayan eh, berat, karena ketika UMKM mau rekrut pegawai, mau rekrut pekerja itu juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian adanya gangguan operasional, yaitu tingginya tingkat turnover dapat menghambat produktivitas karena UMKM seringkali harus beradaptasi dengan karyawan yang baru dan mengisi kesenjangan keterampilan yang ditinggalkan oleh karyawan sebelumnya. Kemudian fenomena ini juga kurangnya kesempatan karir di UMKM. Jadi Gen Z seringkali meninggalkan UMKM karena merasa tidak ada jenjang karir yang jelas atau peluang pengembangan diri yang memadai. Seperti itu. Bisa di next. Admin, tolong di next slide. Oke. Nah, di sini ada strategi mengatasi tantangan dengan membangun pemahaman antar generasi. Ini tips bagi teman-teman yang lagi bangun usaha, yang lagi eh,
jalanin leadership di organisasi ataupun perusahaan dan lain sebagainya. Yang pertama, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ya. UMKM itu harus menciptakan tempat kerja di mana setiap orang merasa diterima, setiap orang merasa dihargai, dan mereka bisa memberikan kontribusi yang berarti. Jadi lingkungan kerja yang inklusif adalah lingkungan yang di mana tidak ada pegawainya yang merasa terpinggirkan, tidak ada pegawainya yang merasa tidak dibutuhkan. Karena kenapa? Kita mau yang namanya apresiasi, kita mau yang namanya habis kerja dapat apresiasi dari atasan dan sebagainya. Nah, terlepas dari usia atau latar belakangnya, Gen Z ini bisa untuk meningkatkan inklusivitas dari UMKM. Bisa dimulai dengan berusaha untuk mendengarkan karyawannya dari berbagai generasi. Atau misal diajak diskusi, kalau misal mau buat kebijakan, jangan langsung ada gitu. Kan tadi Jensi nggak suka kalau misal ada sistem yang belibet-belibet. Mereka suka diajak diskusi, suka diajak cari cara-cara sistem-sistem yang lebih efisien dan lebih menggampangkan buat mereka. Yang kedua adalah pahami nilai dan preferensi setiap generasi. Ya, setiap generasi memiliki nilai yang berbeda mengenai pekerjaan. Misalnya, Gen Z lebih cenderung mencari makna dalam pekerjaannya mereka dan ingin bekerja di tempat yang menawarkan fleksibilitas serta keseimbangan kehidupan pekerjaan. Di sisi lain, generasi sebelumnya mungkin lebih menghargai stabilitas pekerjaan dan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, cara menerapkannya ini bisa dari UMKM itu perlu mengenali nilai dan preferensi kerjanya si Gen Z. Untuk itu penting untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan-karyawan, mengetahui harapan dan kebutuhannya mereka. Misal Gen Z menginginkan tadi fleksibilitas dalam pekerjaan, sementara generasi yang lain mengutamakan kehadiran fisik di kantor. Nah, mungkin perusahaan itu bisa menawarkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel. Contohnya bisa kerja remote, hybrid, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi terbuka dan transparan. Ya, perusahaan itu bisa menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka agar bisa menjangkau semua generasi. Jadi karena kita tadi udah bahasnya tentang multigenerasi, jadi harus bisa semua berkolaborasi bersama. Yang keempat adalah toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi setiap generasi itu membawa perspektif yang berbeda dan bisa menjadi sumber kekuatan suatu organisasi jika bisa dikelola dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, kadang perbedaan-perbedaan terhadap nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya itu bisa memicu konflik dari orang-orang yang ada dalam tim tersebut, yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ada mendorong kolaborasi dan sinergi. Ya, ketika berbagai generasi bekerja sama, ada peluang besar untuk menciptakan sinergi yang produktif. Pengalaman yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua dan semangat serta kreativitas yang dibawa oleh Gen Z bisa saling melengkapi, di mana mereka bisa mendorong kolaborasi yang baik dan memberikan hasil yang optimal. Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk materi untuk sesi pertama sampai sini dulu. Sebenarnya sesi kedua nanti kita akan lebih membahas terkait gimana caranya membangun tim tersebut. Karena tadi kan kita sudah tahu gimana karakteristik orang, gimana caranya kita nanti bisa mengleader itu, manage itu sehingga kita bisa menjadi perusahaan yang efisien dan maju seperti itu. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih oleh Kak Andi Nurul Aisyah Syabamba. Itulah tadi pemaparan materi yang sangat bagus untuk hari ini. Mungkin selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab untuk teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan raise hand. Saya persilahkan kepada teman-teman semuanya. Silahkan kepada Kak Azza Devina untuk mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya mau bertanya, eh, kan sebelumnya Kak ini sekarang ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja dengan jam fleksibel, yang dimana kalau misalkan
kita datang jam 9.30 pagi, nah boleh gitu. Walaupun aturannya datang jam 8, tapi kita datang jam 9.30 dengan waktu jam pulangnya nanti kita 18.30. Jadi tetap dengan jam kerjanya 9 jam. Nah, menurutnya saya mau bertanya buat Kak Aisyah, apakah ritme kerja seperti itu fleksibel atau tidak? Karena kan kalau begitu mungkin dalam satu tim ada yang datang jam 8, nah ada juga yang datang jam 9. Nah, itu kan jadinya kayak tidak terhambat gitu kolaborasi antar timnya. Nah, buat Kak Aisyah, apakah fleksibel jam kerja seperti itu efektif atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagusnya oleh Kak Azza Devina. Mungkin pertanyaannya bisa diketik ulang di kolom chat Zoom meeting ini agar pertanyaannya terpantau dengan sangat jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand karena kami akan menampung pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk menunggu pertanyaan kedua, mungkin bisa oleh Kak Andi Nurul untuk menjawab pertanyaan dari Azah Devina. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya dari Devina, sangat menarik ya. Di sini saat ini ya, katanya Devina saat ini beberapa perusahaan menerapkan sistem kerja dengan jam yang fleksibel, di mana karyawan tidak harus datang pukul 8 tok, tapi bisa masuk 9 lewat-lewat. Kemudian menurut kakak, apakah ritme kerja ini efektif atau berpotensi mengganggu kolaborasi tim? Nah, kalau menurut saya sendiri, tergantung dulu perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Kalau misal di perusahaan-perusahaan startup yang mereka punya peraturan-peraturan sendiri, sebenarnya model kerja seperti ini bisa saja diterapkan karena biasanya mereka punya target, misal ya eh, tim yang kerjanya tidak perlu stay di kantor, mereka bisa datang di di jam-jam yang fleksibel asalkan target kerjanya mereka itu terjalankan, asalkan target kerjanya mereka itu tercapai. Namun ada juga kalau misal kita mau samaratakan itu tidak bisa karena eh, kan kita juga punya perusahaan-perusahaan yang formal, perusahaan-perusahaan yang terikat di kepemerintahan dan sebagainya. Nah, itu akan sulit diterapkan model pekerjaan yang fleksibel seperti ini. Kenapa? Karena biasanya di apa ya di kantor-kantor yang kepegawaian negara itu yang dilihat kehadirannya itu kan misal mereka cek log itu harus tepat waktu. Kalau misal kurang dikit gajinya dikurangi, nggak dapat insentif dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung saja bagaimana perusahaan tersebut memberikan kebijakan bagi pekerjanya. Tapi kalau menurut saya sendiri, memang harus ada pendekatan yang berbeda ke depannya. Kalau misal ternyata jam kerja yang fleksibel bisa diterapkan di suatu perusahaan, ya kenapa tidak begitu? Dan itu juga bisa meminimalisir apa perasaan perasaan apa tadi perasaan yang tidak adil gitu. Misal ada yang datang jam 8, ada yang datang jam terlambat gitu. Itu bisa meminimalisir perasaan-perasaan tersebut. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Itulah tadi jawaban oleh narasumber kita. Apakah kalau saya kembalikan lagi ke oleh Kak Azza Devini, apakah jawaban sudah dipahami atau ingin ditanggapi? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Persilahkan oleh Kak Putri Fadia untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya, pernah saya baca berita bahwa HRD sekarang itu katanya sering meragukan anak Gen Z karena dia kerja terlalu pakai perasaan, sedikit-sedikit katanya
trust issue. Nah, terus menurutnya kakak bagaimana caranya hadapi hal tersebut atau tanggapi hal tersebut? Sekian. Terima kasih pertanyaannya oleh Kak Putri Fadia. Mungkin pertanyaannya bisa diketik kembali di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan oleh Kak Citra Nabila untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Citra Nabila. Kebetulan saya adalah seorang Gen Z yang memiliki sebuah usaha di sebuah UMKM di bidang aksesoris. Namun di sisi lain saya juga memiliki keinginan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Jadi menurut kakak, apakah saya sebaiknya tetap fokus di UMKM saja, namun tidak dengan begitu saya tidak perlu untuk memikirkan bagaimana meningkatkan isi CV saya, atau sebaiknya saya memiliki alternatif lain dengan menambah isi CV saya jika suatu saat saya akan terjun di bidang perusahaan atau menjadi seorang karyawan di perusahaan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mungkin untuk Kak Citra Nabila bisa pertanyaannya diketik di kolom komentar agar pertanyaannya terpantau dengan jelas. Mungkin oleh narasumber ingin menjawab pertanyaan dari Kak Putri Fadia, saya persilahkan. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya dari Putri, menarik sekali ya. Kebetulan saya juga tertarik sama pembahasan terkait rekrutmen. Sebenarnya kalau misal dibilang bahwa HRD sekarang sudah meminimalisir atau tidak ingin merekrut anak-anak Gen Z, sebenarnya itu adalah hal yang cukup keliru karena HRD manapun, perusahaan manapun itu tidak bisa lari dari kenyataan bahwa yang mereka butuhkan saat ini adalah orang-orang yang bekerja di generasi Gen Z. Karena mau nggak mau, mereka mau rekrut generasi dari mana kalau bukan merekrut dari Gen Z. Nah, memang betul seperti yang tadi kita bahas dari awal, bahwa banyak sekali sebenarnya label-label yang eh, di labeling kepada Gen Z dari etos kerjanya mereka, dari etikanya mereka yang kurang baik, yang dilabel dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau misal teman-teman Gen Z di sini juga merasa stuck di situ, jadi misal nih, saya mau apply kerja, kemudian saya adalah generasi Gen Z, kemudian orang-orang akan berpikir bahwa saya adalah orang yang tidak punya etos kerja. Nah, kalau misal kita eh, ikut sama alur dari stereotipnya orang-orang di generasi sebelumnya terkait bagaimana etos kerjanya kita, maka kita akan tenggelam di situ. Kita tidak bisa menunjukkan sebenarnya itu cuma sekedar teori, itu cuma beberapa orang di generasi saya yang seperti itu, tapi saya tidak seperti itu. Makanya ketika kita berhadapan sama HRD, ketika kita interview dan lain sebagainya, mereka itu akan lebih banyak mempertanyakan di bagian soft skill-nya kita, di bagian apa ya, yang tadi yang kita bahas ya, yang bagian misal komunikasinya kita gimana sama rekan kerja, gimana kita bertanggung jawab ketika diberikan tugas, mereka bisa mengkaji lebih lanjut di bagian itu. Makanya ketika kita interview, ketika kita lagi rekrutmen, kita harus menunjukkan hal itu kepada rekruternya kita. Jangan mau di labeling terus, jangan mau di stereotype terus, karena lagi-lagi nggak bisa disamaratakan semua manusia ketika kita bahas soal ini. Ya, seperti itu. Jadi, perlu kepercayaan dirinya juga kita sebagai Gen Z ketika kita mau apply kerja, karena nggak akan ada perusahaan yang lari dari demografi Gen Z di masa depan seperti itu. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Saya kembalikan lagi ke Kak Putri Fadia. Apakah jawaban sudah dipahami atau ingin ditanggapi? Iya, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih.
Terima kasih. Bila sebelum itu saya akan make sure pertanyaannya yaitu saat ini Kak Citra Nabila memiliki UMKM, namun Kak Citra juga memiliki minat menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Jadi menurut Kak Aisyah, apakah Kak Citra ini perlu menambah pengalaman untuk menambah nilai CV-nya jika sewaktu-waktu Kak Citra ingin melamar pekerjaan atau cukup untuk mengembangkan UMKM-nya saja? Saya persilahkan oleh narasumber kita untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik, menarik sekali dan luar biasa juga ya Citra sudah bisa bangun usahanya sendiri, punya UMKM sendiri dan itu sebenarnya suatu pencapaian yang sangat bagus bagi generasi di Gen Z ini. Nah, kalau saya sendiri, saya harusnya tanya kembali lagi sama Citra Nabila. Citra, apakah Citra minatnya itu adalah membangun karir atau mungkin Citra lebih suka ketika Citra memanage sebuah usaha. Nah, kalau misal Citra pengen membangun suatu karir, nggak ada salahnya ketika Citra juga apply, melamar pekerjaan, memperbagus CV-nya Citra, karena itu adalah jenjang karirnya Citra ke depannya. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman ingat, membangun karir itu tidak akan cukup. Sekarang, orang-orang mau sudah kayak 7 turunan, sudah punya jabatan tinggi di pemerintahan, mereka tetap buka usaha. Karena itu adalah modalnya kita. Kita tidak bisa sekarang kita sudah tidak bisa cuma apa ya? Mengharapkan lapangan kerja yang diciptakan sama orang lain. Kita perlu untuk menciptakan lapangan kerjanya kita sendiri. Maka dari itu kalau misal Citra merasa bahwa saya harus memperbaiki CV-nya saya ke depannya deh, siapa tahu saya mau berkarir ke depannya ya, oke-oke aja, tapi menurut saya akan lebih bagus ketika Citra tetap menjalankan UMKM-nya juga, karena itu adalah salah satu salah satu hal yang sebenarnya menjadi kebutuhannya kita ke depannya nanti. Bayangkan kalau misal Citra punya karir yang bagus, kemudian juga Citra bisa membuka peluang kerja bagi anak-anak muda lainnya. Itu adalah salah satu uh, apa salah satu pendapatan atau salah satu target yang sudah sangat luar biasa bagi seumuran Gen Z seperti itu. Mungkin saya kembalikan. Itulah tadi jawaban dari Kak Aisyah. Saya kembalikan oleh Kak Citra. Apakah jawaban sudah dipahami atau ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawaban dan masukannya. Jawabannya sudah saya sangat mengerti. Terima kasih. Terima kasih Kak Citra. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Gen Z adalah generasi Zoomer yang lahir pada tahun 1997 hingga 2010. Dunia internet, teknologi digital merupakan bagian dari integral hidupnya. Adapun kelebihan dari Gen Z yaitu memiliki ambisi untuk sukses, kerja cepat, dan mempelajari sesuatu secara online. Namun setiap ada kelebihan tentu saja ada juga kekurangannya. Jadi kekurangan dari Gen Z itu mereka terlalu terburu-buru dalam mencapai sesuatu, mementingkan kebahagiaan, kecanduan gadget, gaya hidup tinggi, dan juga kurang disiplin. Tadi Kak Aisyah juga menjelaskan tentang tantangan dalam dunia kerja dan tantangan UMKM dalam mengelola tenaga kerja Gen Z. Lalu ada pula strategi mengatasi tantangan dengan membangun pemahaman antar generasi, seperti menciptakan lingkungan yang inklusif, paham nilai dan preferensi setiap generasi, komunikasi terbuka dan transparan, toleransi, serta mendorong kolaborasi dan sinergi. Untuk sesi selanjutnya, yaitu kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita foto bersama, mungkin di sini saya akan memandu teman-teman semua untuk mendownload e-sertifikatnya. Untuk itu saya persilahkan oleh admin untuk mengirim redeem code kita hari ini. Jadi terima kasih admin. Jadi redeem code kita hari ini adalah kinerja 8 dengan huruf kapital semua dan angka 8.
Lalu jadi di sini panduannya yang pertama yaitu teman-teman peserta perlu login akun link UMKM-nya. Setelah itu klik titik 3 pada profile, lalu klik akses sertifikat, lalu masukkan redeem code-nya. Namun sebelum meredeem code, mungkin teman-teman peserta harus mengisi surveinya lalu meredeem code. Setelah itu baru teman-teman peserta semua bisa mendownload sertifikatnya di link UMKM. Adapun juga mungkin teman-teman yang belum memfollow akun sosmed dari Rumah BUMN Makassar, mungkin teman-teman bisa memfollow lewat Instagram, YouTube, dan juga TikTok-nya. Mungkin admin bisa mengirim link sosmednya. Terima kasih admin. Adapun juga selain itu, bagi teman-teman peserta yang sudah memiliki usaha, silakan mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Ini merupakan kesempatan untuk memperluas jangkauan teman-teman semua untuk bisa ikut serta dalam berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Ada di dalam kolom chat Zoom meeting ini yang telah diberikan oleh admin. Mungkin teman-teman peserta bisa login melalui link tersebut. Baik, mungkin teman-teman semua yang ada dalam Zoom meeting ini untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa foto bersama. Mungkin teman-teman peserta yang hadir dalam Zoom meeting ini bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa melakukan sesi foto bersama. Eh, Oke, mungkin dalam hitungan ketiga mungkin teman-teman kita bisa foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk lagi. Mungkin teman-teman bisa pose tangannya. Oke, 1, 2, 3. Sekian pelatihan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Semoga pelatihan kita kali ini menambah wawasan baru untuk teman-teman peserta. Terima kasih juga oleh narasumber kita, Kak Aisyah. Sekian dari pelatihan Rumah BUMN Makassar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.